Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dan juga rekan-rekan semua. Dan terima kasih telah bergabung pada perkuliahan kita hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Putri Dwi Sundari selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran sains terpadu, dan juga kepada rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait konsep kurikulum terpadu. Adapun anggota daripada kelompok 2 itu sendiri adalah Elvi Tiarahma dengan NIM 210334149. Kemudian saya sendiri, Winda Zalmia Putri, dengan NIM 210333134 dan Wulandari dengan NIM 210334048. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Elvi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dari kurikulum terpadu. Nah, secara harfiah, asal-usul kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum yang artinya pengajaran. Nah, dan beberapa ahli juga mengemukakan bahwa kurikulum kemungkinan berasal dari bahasa Perancis, yaitu karir, yang berarti lari. Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa kurikulum berasal dari kata kurir dan diadopsi menjadi kurikulum. Nah, dari segi etimologi, kita dapat mengartikan kurikulum ini dengan berbagai makna, yaitu lokasi perlombaan atau jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta lomba, pertandingan atau kompetensi, termasuk balapan kereta atau lomba lari cepat. Kurikulum terpadu ini adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan komponen pendidikan agar dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik dan relevan bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, kurikulum terpadu dapat didefinisikan sebagai rencana yang memadukan berbagai jenis kurikulum yang diterapkan dalam satu jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dari beberapa konsep yang telah dikemukakan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa konsep dari kurikulum ini merupakan seperangkat rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Nah, sehingga lebih spesifik kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu dokumen yang berisi rumus tujuan, bahan ajar, uh, kegiatan belajar mengajar, dan jadwal dan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah keunggulan atau manfaat dari kurikulum terpadu sendiri, di mana yaitu yang pertama ada segala sesuatu yang dipelajari dalam unit berhubungan erat. Dan kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Nah, kurikulum ini juga sesuai dengan paham demokrasi dan juga kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan siswa. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kurikulum terpadu. Dimana yang pertama yaitu demokrasi Pancasila adalah dasar pendidikan. Ciri yang kedua yaitu berdasarkan dasar sosiokultural dan sosiologis. Ciri yang ketiga yaitu berdasarkan kebutuhan, minat, dan perkembangan siswa. Yang keempat yaitu dibantu oleh semua bidang studi atau mata pelajaran yang ada saat ini. Nah, KCE menggunakan sistem pengajaran unit yang terdiri dari unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Guru memiliki peran yang sama aktifnya dengan siswa. Nah, bahkan siswa ini memiliki peran yang lebih penting daripada guru. Mungkin
Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elvi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulandari. Kepada Wulandari disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan kurikulum terpadu, di mana ada beberapa contoh penerapan kurikulum terpadu ini. Yang pertama yaitu proyek tematik, di mana proyek tematik itu guru dapat merancang proyek tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Misalnya, proyek tentang lingkungan hidup, di mana dapat mencakup mata pelajaran sains, di mana siswa itu dapat memahami tentang ekosistem. Dan pada mata pelajaran bahasa, siswa itu dapat membuat proposal dari proyek yang telah mereka buat tersebut, dan mereka dapat mempresentasikannya juga. Dan juga pada mata pelajaran matematika, siswa itu dapat menganalisis data terkait dengan proyek lingkungan hidup yang mereka telah kerjakan. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah, di mana guru itu dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang menyelesaikan masalah di dunia nyata yang melibatkan beberapa aspek disiplin ilmu. Seperti contohnya yaitu mengatasi permasalahan sampah di sekolah, di mana dapat melibatkan beberapa mata pelajaran berupa sains. Itu siswa itu dapat mengolah limbah tersebut menjadi seperti membuat pupuk dan lain-lainnya. Dan dalam mata pelajaran matematika, siswa itu dapat mengolah data analisis dari sampah tersebut. Dan dalam pelajaran bahasa, yaitu siswa tersebut atau siswa SMA bisa membuat proposal tentang penanggulangan dari sampah tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana guru dapat merancang proyek-proyek yang melibatkan penerapan pengetahuan dan berbagai mata pelajaran. Seperti contohnya itu, siswa dapat diminta merancang sebuah kampanye sosial, di mana yang melibatkan bahasa untuk menyusun pesan tersebut. Dan untuk selain itu ada mata pelajaran seni, di mana kita bisa membuat poster. Dan pada mata pelajaran sains yaitu untuk mendukung pesan kampanye tersebut. Selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif, di mana guru itu dapat mengorganisir kegiatan belajar kolaboratif ketika siswa itu berdiskusi pada kelompok dan dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang melibatkan beberapa disiplin ilmu. Ini dapat mencakup tentang pertukaran ide dan keterlibatan aktif dari setiap anggota kelompok, di mana tujuannya itu adalah diskusi kelompok, dan juga di setiap diskusi kelompok tersebut akan melibatkan pertukaran pikiran dan akan menghasilkan sebuah ide yang lebih baik. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi, di mana guru dapat menggunakan teknologi untuk mengintegrasikan pembelajaran antar mata pelajaran. Misalnya membuat proyek multimedia yang melibatkan penggunaan video, gambar, dan teks untuk menjelaskan konsep yang terkait dengan berbagai mata pelajaran. Dan selanjutnya yaitu ada pertukaran pelajaran, di mana di sini guru dari berbagai mata pelajaran dapat bekerja sama untuk menyusun rangkaian pembelajaran yang saling berkaitan. Misalnya ketika mengajarkan tentang sejarah suatu peristiwa, guru bahasa bisa membantu siswa dalam penulisan laporan sejarah, dan begitupun dengan pembelajaran seni. Guru seni bisa membantu membuat proyek visual terkait dengan sejarah tersebut. Dan di mana dapat kita simpulkan, penerapan kurikulum terpadu ini bermakna dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih
holistik, dan kontekstual yang memungkinkan peserta didik itu dapat melihat hubungan antara semua mata pelajaran serta membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, azas dalam pengembangan kurikulum, di mana ada beberapa azas dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu azas filosofis, di mana azas ini yaitu azas yang bermakna pendidikan harus sesuai dengan falsafah negara, di mana azas ini pada pengembangan kurikulum adalah landasan utama yang membimbing perencanaan dan pelaksanaan suatu pendidikan. Di mana ada beberapa azas yang terkandung dalam azas filosofis ini. Yang pertama yaitu azas humanisme, di mana azas ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan potensi manusia secara menyeluruh dengan tidak semuanya yang berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotor. Kedua yaitu azas progresisme, di mana mendorong pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri, dan memberikan peserta didik itu ruang untuk mengeksplorasi dan refleksi. Sementara itu ada azas esensialisme, di mana menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap sebagai esensial, menciptakan pengetahuan dan keterampilan dasar, menciptakan landasan pengetahuan yang kuat. Di mana selanjutnya itu ada azas realisme yang menekankan penggunaan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Sementara itu ada azas perennialisme, fokus pada nilai-nilai dan pengetahuan universal yang dianggap abadi. Dan keseluruhan konsep azas filosofi ini menciptakan kurikulum yang komprehensif yang menggabungkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan mencapai pengembangan peserta didik yang holistik dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Selanjutnya itu ada yang kedua ada azas psikologi, di mana azas psikologinya itu yaitu azas yang mempertimbangkan unsur-unsur kurikulum, di mana psikologi anak dan psikologi belajar. Dan azas psikologi ini dalam pengembangan kurikulum menjadi panduan utama dalam menyusun pengalaman belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan kebutuhan psikologi peserta didik. Dan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu melibatkan teori pengembangan kognitif seperti Piaget membantu merincikan cara penyajian materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip psikologi kognitif seperti pengaturan kognitif dan pengolahan informasi dapat membimbing pemilihan metode pembelajaran yang efektif. Sementara itu, pemahaman tentang teori motivasi seperti teori hakikat kebutuhan Maslow, mungkin pengembangan kurikulum mendapat memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dan juga azas psikologi ini juga mencakup tentang pengembangan sosial dan emosional siswa dengan memperlihatkan pembelajaran keterampilan kerjasama, manajemen emosi, dan membangun hubungan interpersonal. Terakhir yaitu pengakuan terhadap kebutuhan khusus siswa, baik memiliki kebutuhan pendidikan khusus maupun gaya belajar yang berbeda, yang menjadi bagian internal dari konsep azas psikologi, yang memastikan bahwa kurikulum mendukung keberagaman individu dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Dan dengan pendekatan ini, kurikulum dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan psikologi masing-masing siswa dan mendukung perkembangan psikologi yang optimal dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan. Selanjutnya yaitu ada azas sosiologis, di mana azas ini dalam pengembangan kurikulum menjadi landasan utama untuk memahami
dan merespon dinamika sosial serta struktur masyarakat dalam konteks pendidikan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pentingnya konteks sosial dalam pembelajaran ditekankan untuk memastikan bahwa kurikulum itu mencerminkan nilai, norma, dan struktur sosial yang mempengaruhi peserta didik. Dan juga azas ini mengajarkan bahwa keadilan dan kesetaraan menginspirasi kurikulum yang berusaha mengatasi disparitas sosial dan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan yang sama, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Yang kedua yaitu azas sosiologi itu mendorong pendekatan multikultural yang memastikan kurikulum itu mencakup nilai dan tradisi dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman masyarakat. Yang ketiga yaitu peranan kurikulum dalam pendidikan itu untuk kewarganegaraan ditekankan menciptakan peserta didik yang memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban serta anggota masyarakat serta sikap partisipasi terhadap permasalahan sosial. Yang keempat yaitu azas sosiologis ini mendorong pengembangan keterampilan sosial peserta didik serta keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka berinteraksi serta efektif dalam masyarakat. Dengan demikian, azas sosiologis ini membentuk kurikulum yang tidak hanya mengajarkan materi tetapi juga mendukung pengembangan peserta didik serta individu yang peduli, responsif, dan berkontribusi positif dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu azas organisatoris, di mana azas ini dalam pengembangan kurikulum menjadi pijakan utama untuk menyusun program pembelajaran secara terstruktur dan efisien. Pertama yaitu ada beberapa poin. Pertama, azas ini menekankan pada perencanaan sistematis yang melibatkan penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan metode pengajaran yang tepat, dan pengaturan evaluasi yang sesuai. Fleksibilitas dan adaptabilitas juga menjadi fokus dalam tujuan membuat kurikulum mampu beradaptasi dengan pengembangan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan peserta didik, sehingga tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Azas ini juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi di antara berbagai komponen sistem pendidikan dan memastikan implementasi kurikulum berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Evaluasi berkelanjutan yang diakui sebagai langkah penting dalam penilaian tidak hanya dilakukan setelah implementasi, tetapi juga selama proses penilaian berlangsung untuk terus meningkatkan kualitas kurikulum. Selain itu, azas organisatoris ini juga menuntut keberlanjutan dalam peningkatan melalui evaluasi yang berkesinambungan, di mana evaluasi tidak hanya berfokus pada akhir kurikulum, tetapi juga memperlihatkan dinamika proses pembelajaran dengan menggali umpan balik dari guru, siswa, dan pengakuan kepentingan lainnya. Kurikulum dapat disesuaikan dengan dan diperbaiki secara berkala, memastikan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum terpadu, di mana ada beberapa kelebihan dari kurikulum terpadu ini. Yang pertama, menyediakan konteks nyata dan relevan bagi siswa karena materi yang diajarkan dapat dalam konteks tema tertentu. Selanjutnya yaitu memungkinkan pengembangan keterampilan holistik seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Karena siswa itu belajar melalui pendekatan yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu dapat mengurangi penanggulangan materi di berbagai mata pelajaran.
dan dapat memungkinkan efisiensi waktu dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk karena pembelajaran itu terkait dengan tema yang menarik dan memiliki relevansi dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana berpikir lateral karena siswa itu harus memahami dan mengintegrasikan berbagai konsep. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum terpadu. Yang pertama yaitu dengan membatasi cakupan materi di setiap mata pelajaran, sehingga beberapa konsep mungkin tidak dapat diajarkan secara mendalam. Yang kedua yaitu proses penilaian seringkali menjadi kompleks karena perlu menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek dari tema tertentu. Dan selanjutnya memerlukan persiapan dan pelatihan guru yang lebih intensif untuk menyusun dan mengimplementasikan kurikulum terpadu. Yang keempat yaitu memerlukan koordinasi dan penyelesaian yang baik antara guru, mata pelajaran yang berbeda dan untuk memastikan kesinambungan dan integrasi yang efektif. Selanjutnya yaitu kurikulum terpadu itu mungkin menimbulkan tantangan dalam pengembangan dan implementasi untuk ujian nasional yang dapat menilai kemampuan siswa secara adil dan seimbang. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wulan yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Baik, kita masuk kepada organisasi kurikulum. Jadi, adapun faktor yang harus dipertimbangkan di dalam organisasi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, ada ruang lingkup. Pola dari pengembangan kurikulum itu memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, yang mana dia berasal dari kebudayaan dan juga pengetahuan lama. Untuk selanjutnya adalah kontinuitas. Kontinuitas di sini adalah pola pengembangan daripada kurikulum itu harus disajikan secara kontinu dan tidak berulang-ulang. Selanjutnya ada keseimbangan bahan pelajaran. Maksud di sini adalah seimbang di dalam isi dan juga seimbang di dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir ada alokasi waktu. Next. Baik, kurikulum terpadu itu terbagi menjadi 3 bagian, yang mana bagian yang pertama itu adalah within subjects area atau dalam bidang studi. Contohnya seperti intradisciplinary. Yang kedua adalah between subjects area, artinya adalah antara bidang studi yang meliputi multidisciplinary dan juga interdisciplinary. Dan yang ketiga ada beyond subjects area atau luar bidang studi. Contohnya seperti transdisciplinary. Oke, kita akan bahas satu persatu tipe dari kurikulum terpadu itu. Yang pertama ada within subjects area, ada interdisciplinary. Maksud di sini adalah model ini merupakan keterpaduan beberapa subdisiplin di dalam suatu bidang studi yang mana meliputi pengetahuan dan keterampilan yang terhubung di dalam satu bidang ilmu atau studi. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari itu melalui mata pelajaran masing-masing. Dan juga sifat khas dari pembelajaran itu diakui dalam setiap mata pembelajaran dan kebermaknaan personal dan sosial siswa ditingkatkan dengan integrasi kognitif, kemudian afektif, dan sosial domain dengan pengetahuan dan keterampilan bidang studi. Untuk tipe yang selanjutnya ada between subject area atau antara bidang studi. Yang pertama ada multidisciplinary. Jadi multidisciplinary ini merupakan model yang mana disiplin-disiplin yang dipadukan dalam berbagai bentuk tema. Adapun topik, tema, atau isu, ide-ide besar mempertemukan hasil lebih di bidang studi
Kemudian hasil tiap bidang studinya itu tetap berbeda. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari melalui masing-masing bidang studi itu pada waktu yang bersamaan, dan juga sifat khas dari pembelajaran diakui dalam setiap mata pelajaran. Selanjutnya, kebermaknaan personal dan sosial itu dapat ditingkatkan dengan integrasi kognitif, afektif, sosial domain dengan pengetahuan dan keterampilan bidang studi. Dan yang selanjutnya adalah para siswa itu dipandu melalui hubungan antara bidang studi. Untuk contoh yang kedua ada interdisciplinary. Jadi interdisciplinary ini merupakan penataan kurikulum di lintas disiplin dengan penekanan pada konsep serta keterampilan antar disiplin. Adapun ciri-ciri dari interdisciplinary itu adalah topik, tema, atau ide-idenya mempertemukan hasil lebih dari bidang studi, kemudian hal-hal yang sama dan dipelajari pada mata pelajaran sudah terintegrasi dan teridentifikasi, dan juga saling kebergantungan dan kesamaan pengetahuan keterampilan pada bidang studi. Selanjutnya, kebermaknaan personal dan sosial ditingkatkan dengan integrasi kognitif, afektif, sosial domain. Dan yang terakhir, para siswa itu dibimbing untuk mengembangkan dan juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan interdisiplinari. Untuk tipe yang ketiga itu ada beyond subject area atau luar bidang studi. Contohnya seperti transdisciplinary. Jadi apa itu transdisciplinary? Model ini merupakan model kurikulum yang ditata atas dasar perhatian dan juga pertanyaan para siswa. Adapun dua jalur untuk menerapkan model ini. Yang pertama adalah project based learning dan juga negosiasi kurikulum. Baik, model-model keterampilan kurikulum, keterpaduan kurikulum itu terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada integrasi dalam satu mata pelajaran, yaitu within single discipliners. Kemudian integrasi lintas mata pelajaran atau disebut juga dengan cross several discipliners. Dan integrasi dalam lintas atau internal siswa within and across learner. Nah, untuk within single discipliner ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama itu ada fragmented. Maksud fragmented itu adalah secara tegas memisah mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri. Yang kedua itu ada connected, yakninya pelajaran masih terpisah, akan tetapi sudah ada upaya khusus untuk membuat hubungan secara eksplisit maksud saya dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga itu adalah nested, maksudnya adalah integrasi multi-target kemampuan yang ingin dicapai. Kemudian ada cross several discipliners. Ada beberapa contohnya juga. Yang pertama ada sequenced, maksudnya adalah penyatuan materi dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain. Kemudian ada share, organisasi kurikulum dan pembelajaran yang melibatkan dua mata pembelajaran. Selanjutnya ada wave, maksudnya pendekatan tematik dalam mengintegrasikan mata pembelajaran. Selanjutnya ada threaded, yakni pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan. Dan yang terakhir ada integrated, yakni mencocok padukan beberapa mata pelajaran dengan berlandaskan kepada konsep yang ada dan saling tumpang tindih. Selanjutnya ada internal, within, dan across learner. Di sini juga ada dua contoh. Yang pertama ada immerse.
Immerse ini adalah pengintegrasian yang dilakukan secara internal dan juga intrinsik oleh siswa secara personal dengan sedikit atau bahkan tanpa intervensi dari luar. Selanjutnya ada network. Adanya proses penyaringan informasi yang dibutuhkan melalui keahlian dan keminatan dan juga adanya proses menghubungkan informasi internal dengan jejaring informasi eksternal dari para ahli dalam bidang. Baik, untuk tipe selanjutnya itu ada Baik, saya ulangi. Untuk tipe selanjutnya itu ada internal, within, dan across learner. Jadi dia memiliki dua contoh. Yang pertama ada immerse dan juga networker. Networked. Immerse ini adalah pengintegrasian yang dilakukan secara internal dan juga intrinsik oleh siswa secara personal dengan sedikit atau bahkan tanpa intervensi dari luar. Sedangkan networked adalah adanya proses penyaringan informasi yang dibutuhkan melalui keahlian dan keminatan serta adanya proses menghubungkan informasi internal dengan jejaring informasi eksternal dari para ahli dalam bidang yang terkait. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan kurikulum terpadu serta beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Nah, sama-sama kita tahu bahwa pembelajaran yang optimal itu tidak hanya mengedepankan satu aspek saja, tetapi mencakup semua dimensi yang relevan. Adapun keterkaitan antara pembelajaran dan kurikulum itu memiliki keterkaitan yang sangat erat serta membentuk satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Mana kita tahu bahwa kurikulum itu tadinya adalah suatu rencana panduan pembelajaran yang terinci yang mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran, sedangkan kurikulum itu adalah suatu proses interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan untuk mencapai target pendidikan yang ditetapkan. Dalam implementasi kurikulum terpadu itu, kita dapat menemui beberapa kendala. Yang pertama adalah munculnya perubahan sikap dan pola pikir siswa, yang mana implementasi kurikulum merdeka ini memerlukan transformasi dalam sikap dan cara berpikir siswa, termasuk peningkatan rasa ingin tahu, kemudian kemandirian, dan juga kecerdasan sosial. Nah, tantangannya itu muncul dalam upaya untuk beradaptasi dengan kebijakan pendidikan sebelumnya. Yang kedua, ada turunnya tingkat partisipasi siswa di dalam kelas. Selanjutnya, ada ketidakmampuan guru itu dalam memahami perangkat pembelajaran. Yang keempat, itu ada kesulitan dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya, kurangnya dukungan dan kurikulum yang tidak terpadu. Kemudian kemudian kurikulum yang tidak relevan menjadi tantangan dan juga permasalahan yang dialami oleh kurikulum terpadu. Selanjutnya ada kurikulum yang tidak dapat diterapkan, kemudian kurikulum yang tidak dapat diukur, adanya perubahan yang berkelanjutan, kemudian adanya kurangnya pelatihan atau webinar dari guru dalam menghadapi kurikulum terpadu. Dan selanjutnya adalah kurang terencananya pembelajaran. Baik, adapun solusi dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dari kurikulum terpadu itu, yang pertama adalah mengarahkan guru untuk mengikuti webinar serta pelatihan yang gunanya untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada guru tersebut
bagaimana cara untuk menerapkan kurikulum terpadu. Yang kedua, meninjau ulang perangkat pembelajaran yang telah disusun, sehingga pembelajaran terpadu itu menimbulkan minat siswa dan tidak menimbulkan miskonsepsi dalam melakukan pembelajarannya. Dan yang ketiga, ada mendorong motivasi guru dalam mengajar. Baik, mungkin sekian penyampaian materi kami terkait konsep dari kurikulum terpadu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silakan untuk raise hand. Saya ulangi kepada teman-teman atau kelompok yang mungkin rasanya memiliki kritik dan saran terhadap penyampaian materi ataupun PPT kami, dipersilakan untuk raise hand. Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah sesi penambahan materi. Jadi kepada teman-teman yang mungkin rasanya memiliki tambahan materi, dipersilahkan. Baik, kepada Saudari Widya Eka Putri, disilahkan. Baik, izin kepada kelompok penyaji. Di sini saya perkenalkan, saya Widya Eka Putri dengan NIM 21033304. Di sini saya ingin memberikan sedikit kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji sudah memaparkan materi dengan baik dan jelas. Dan di sini ada sedikit kritik dari saya untuk media atau PPT yang ditampilkan sudah baik, akan tetapi belum berbentuk poin-poin gitu, masih berbentuk paragraf-paragraf dan belum fokus ke poin-poin inti bahasannya gitu. Jadi lebih baik untuk kedepannya dibuat per poin-poin gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Widya Eka Putri. Terima kasih atas saran dan juga kritiknya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran? Kalau ada, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi penambahan materi. Pada teman-teman yang memiliki tambahan materi mengenai konsep dari kurikulum terpadu, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Oke, di sini sudah ada 7 orang yang raise hand. Untuk pertanyaan pertama dipersilahkan kepada Saudari Wiska Cayandari.
Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Tadi kelompok penyaji telah menjelaskan mengenai konsep kurikulum terpadu. Nah, di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas kurikulum terpadu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan, dan jelaskan beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan oleh guru atau sekolah. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, kepada teman-teman yang bertanya, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan kepada Muntia Mufid. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok terkait kekurangan yang ada jika kurikulum terpadu ini diterapkan. Lalu, bagaimanakah usaha yang dapat dilakukan, baik usaha itu dari guru ataupun pemerintah, yang dilakukan untuk meminimalisir kekurangan dari kurikulum terpadu ini jika diterapkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Salsabila Mulia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Salsabila Mulia Putri dengan NIM 210330. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimanakah kurikulum terpadu ini dapat mempersiapkan siswa untuk memahami kompleksitas dunia nyata, dan bagaimana peran guru dalam menerapkan kurikulum terpadu tersebut agar terlaksana secara efektif? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada teman-teman yang tadi bertanya, silakan untuk diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Nur Azizah. Terima kasih kepada moderator. Baik, sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum terpadu dan bagaimana cara mengatasinya? Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Melvia Nisa Putri. Baik, terima kasih moderator. Saya Melvia Nisa Putri dengan NIM 21033024 izin bertanya. Tadi kelompok penyaji telah menjelaskan mengenai multidisiplin. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kurikulum terpadu dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang seringkali multidisiplin, dan apakah kurikulum terpadu ini dapat diterapkan di tiap tingkat pendidikan? Sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Zahra Salsabila Wedi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Wedi dengan NIM 21033138. Tadi kelompok penyaji telah memaparkan materi yang cukup jelas mengenai konsep kurikulum terpadu. Nah, di sini saya ingin menanyakan, apa alasan pentingnya kurikulum terpadu ini diterapkan pada sekolah? Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zahra. Untuk penanya selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Merindi Putri Islami. Baik, saya Merindi Putri Islami dengan NIM 21033025 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dalam konteks kurikulum terpadu, bagaimana guru dapat mengidentifikasi dan mengintegrasikan hubungan antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan? Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bertanya, jangan lupa untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat.
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Rani Armanis. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rani Armenis dengan NIM 2103312. Saya ingin izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya adalah, dari materi yang telah dijelaskan mengenai konsep kurikulum terpadu, terdapat kekurangan yang pada kurikulum terpadu tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana dampak penerapan kurikulum terpadu terhadap prestasi akademik dan pengembangan keterampilan siswa tersebut? Sekian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, izinkan kami dan berikan waktu kepada kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang sudah bertanya tadi. Untuk pertanyaan pertama, yakni pertanyaan dari Zahra Sasabil Lewedi.
menanyakan tentang urgensi atau pentingnya kurikulum terpadu akan dijawab oleh Saudari Wulandari. Kepada Wulan disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Sasalewidi, di mana pertanyaannya yaitu apa alasan pentingnya kurikulum terpadu itu di sekolah? Baiklah, ada beberapa alasan kenapa kurikulum terpadu itu sangat penting. Yang pertama yaitu kurikulum terpadu itu dapat mengintegrasikan mata pelajaran, memungkinkan siswa itu melihat hubungan antara topik yang berbeda dan dapat meningkatkan pemahaman konsep secara konseptual. Dan yang kedua itu siswa itu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan berpikir lintas mata pelajaran yang penting untuk menghadapi tantangan pada dunia nyata. Selanjutnya yaitu siswa itu dapat yang selanjutnya yaitu kurikulum terpadu itu dapat mengurangi tumpang tindih dalam mata pelajaran, di mana dapat mengoptimalkan waktu dan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien. Selanjutnya itu siswa dapat diajarkan untuk memecahkan suatu masalah yang melibatkan pengetahuan dari beberapa disiplin ilmu dan membantu mereka dalam menghadapi kompleksitas dalam dunia modern ini. Yang selanjutnya yaitu dapat menekankan pengembangan keterampilan seperti kerja tim, komunikasi, pemecahan masalah yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dapat memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dengan ini, prinsip ini kurikulum terpadu itu bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan relevan bagi perkembangan siswa, di mana alasan pentingnya itu sama dengan yang dijelaskan tadi mengenai contoh penerapan kurikulum terpadu di sekolah. Mungkin sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Pertanyaan dari saya sudah terjawab. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rani Armainis, yang mana pertanyaannya adalah dampak dari penerapan kurikulum terhadap prestasi akademik dan pengembangan keterampilan siswa akan dijawab oleh Elvi Tiarahma. Pada Elvi disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Armainis, yaitu dampak dari penerapan kurikulum terpadu terhadap prestasi akademik dan pengembangan keterampilan siswa. Jawaban yang dapat saya berikan yaitu penerapan kurikulum terpadu memiliki dampak signifikan terhadap prestasi akademik dan pengembangan keterampilan siswa. Nah, integrasi antar mata pelajaran memungkinkan siswa melihat keterkaitan antar konsep dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Nah, pengembangan keterampilan lintas mata pelajaran seperti kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis dapat terjadi melalui proyek atau aktivitas yang melibatkan berbagai aspek pembelajaran. Nah, pendekatan terpadu
Juga dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan konteks pembelajaran yang lebih relevan. Nah, meskipun seperti itu, implementasi kurikulum terpadu seringkali dihadapi oleh tantangan, termasuk koordinasi antar guru. Nah, perluasan standar pendidikan dan penilaian menyeluruh yang mencerminkan pemahaman holistik siswa. Nah, dengan pemahaman dan dukungan yang baik, penerapan kurikulum terpadu dapat memberikan dampak positif pada pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan siswa, mendukung persiapan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia nyata. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih kepada kelompok penyaji, pertanyaan saya sudah terjawab. Baik, untuk pertanyaan dari Mutia Mufid akan dijawab oleh Saudari Wulandari. Pada Wulan, silakan. Saya ulangi, untuk pertanyaan dari Saudari Mutia Mufid akan dijawab oleh Wulandari. Kepada Wulan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mufid, yaitu bagaimana usaha yang dapat dilakukan baik dari guru ataupun pemerintah untuk meminimalisir kekurangan dari kurikulum terpadu ini. Di mana untuk meminimalisir kekurangan dari kurikulum terpadu, guru dan pemerintah dapat melakukan beberapa usaha. Yang pertama yaitu dari guru. Guru dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum terpadu. Yang kedua, guru itu dapat mendorong kolaborasi antara guru untuk saling berbagi pengalaman, strategi pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan penilaian yang efektif. Selanjutnya yaitu guru dapat memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa serta memberikan fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu guru dapat melibatkan siswa dalam memberikan umpan balik terhadap kurikulum terpadu untuk memahami perspektif mereka dalam melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya dari pemerintah yaitu pemerintah dapat melakukan pembaruan terus-menerus pada kurikulum terpadu sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah dapat menyediakan sumber daya yang memadai termasuk buku teks, peralatan, teknologi, serta memberikan dukungan kepada sekolah dan guru. Selanjutnya yaitu pemerintah dapat melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kurikulum terpadu, mendengarkan umpan balik dari sekolah dan guru, dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat melibatkan pihak eksternal seperti ahli pendidikan, industri, dan masyarakat dalam merancang kurikulum terpadu agar mencerminkan kebutuhan dunia nyata. Dan selanjutnya, pemerintah itu dapat mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan dalam pendidikan untuk terus-menerus meningkatkan metode pengajaran dalam kurikulum. Dengan ini, dengan kerjasama antara guru dan pemerintah, upaya ini dapat membantu meminimalisir kekurangan dan meningkatkan keefektivitasan kurikulum terpadu dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Mungkin sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah pertanyaannya sudah dapat terjawab? Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah dapat memahami jawaban. Dikembalikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Merindi Putri Islami akan dijawab oleh Elvi Tiarama. Kepada Elvi, disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Merindi, yaitu bagaimana guru dapat mengidentifikasi dan mengintegrasikan hubungan antara berbagai mata pelajaran yang diajarkan. Nah, dalam konteks kurikulum terpadu, guru dapat mengidentifikasi dan mengintegrasikan hubungan antara berbagai mata pelajaran dengan berbagai cara. Yang pertama, guru perlu menganalisis silabus mata pelajaran yang diajarkan untuk mengidentifikasi konsep atau topik yang saling terkait antar mata pelajaran. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif dengan rekan sejawat untuk menyamakan pemahaman dan merencanakan integrasi materi. Nah, guru dapat memilih tema tertentu yang relevan dengan beberapa mata pelajaran, dan tema ini dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan konsep dan keterampilan lintas mata pelajaran. Proyek kolaboratif juga dapat menjadi sarana efektif dengan menggabungkan aspek dari beberapa mata pelajaran seperti menggabungkan penelitian ilmiah dengan penulisan laporan dalam bahasa atau menyusun presentasi multimedia. Nah, pemanfaatan peta konsep dan teknologi pendidikan juga dapat membantu memvisualisasikan dan menciptakan pengalaman pembelajaran terintegrasi. Nah, dengan pendekatan ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan relevan, memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antar mata pelajaran secara lebih jelas. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah pertanyaannya sudah dapat terjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menjawab. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Rizka akan dijawab oleh Wulandari. Kepada Wulan, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wispa Cahyandari, yaitu bagaimana cara mengevaluasi efektivitas kurikulum terpadu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan, dan jelaskan beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan oleh guru atau sekolah. Baiklah. Yang pertama yaitu beberapa metode evaluasi yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum terpadu yang melibatkan pemahaman siswa yang terhadap konsep yang diajarkan, yaitu pertama menyelenggarakan ujian tertulis dengan pertanyaan yang mencakup konsep kunci dari kurikulum terpadu. Selanjutnya yaitu memberikan proyek atau tugas terpadu yang mewajibkan siswa itu mengintegrasikan berbagai konsep dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu membuat siswa itu membuat portofolio yang mencakup pekerjaan dan proyek dari berbagai mata pelajaran yang menunjukkan pemahaman keseluruhan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu mengadakan diskusi kelompok atau diskusi kelas yang melibatkan integrasi konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu mengamati bagaimana guru itu mengintegrasikan konsep-konsep dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan siswa melalui tugas harian, ulangan harian, atau penugasan terstruktur lainnya. Dan juga guru itu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk mengenai pemahaman mereka terhadap kurikulum terpadu, dan juga mengadakan ujian lisan atau presentasi di mana siswa itu harus
menjelaskan konsep-konsep yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran, di mana kombinasi berbagai metode evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas kurikulum terpadu dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. Mungkin sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah pertanyaannya sudah dapat terjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya sudah terjawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Nur Azizah akan dijawab oleh rekan saya, Elvi Tiarahma. Kepada Elvi, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aziza, yaitu apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam penerapan kurikulum terpadu dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, penerapan kurikulum terpadu dapat menghadapi tantangan seperti integrasi mata pelajaran yang kompleks dan koordinasi antar guru. Nah, untuk mengatasinya, perlu pelatihan bagi guru, pengembangan sumber daya yang mendukung, dan komunikasi yang efektif antar tim pengajar. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Baik, saya juga izin menambahkan terkait tantangan khusus yang dihadapi di dalam penerapan kurikulum terpadu serta solusi untuk mengatasinya. Di sini penerapan kurikulum terpadu ini memiliki beberapa tantangan khusus yang perlu diatasi agar terlaksana dengan baik, seperti kesulitan dalam penyesuaian kurikulum, kemudian keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam kolaborasi, penilaian komprehensif, pemahaman yang mendalam, serta kurang paham di dalam pembelajaran. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan ini dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang profesional, seperti guru dan staf sekolah itu melakukan pelatihan dan pengembangan guna untuk membantu mereka di dalam memahami konsep, kemudian metode dan strategi dalam mengimplementasikan kurikulum terpadu. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dan juga tim kerja untuk membangun kolaborasi di antara guru, kepala sekolah, dan staf sekolah dalam mengatasi tantangan serta penerapan dari kurikulum terpadu. Yang selanjutnya ada penggunaan sumber daya yang efektif, yang mana ini dapat membantu untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang meliputi penggunaan teknologi, kemudian pengembangan kurikulum lokal, serta kolaborasi dengan institusi lain. Selanjutnya, melakukan pengembangan instrumen penilaian, yang mana mengembangkan kurikulum instrumen penilaian itu sesuai dengan kurikulum terpadu untuk mengukur kemajuan siswa secara komprehensif yang melibatkan guru, kepala sekolah, staf sekolah lain dalam mengembangkan instrumen penilaian yang valid serta relevan. Selanjutnya, melakukan pemantauan dan juga evaluasi berkelanjutan untuk membantu mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang sesuai dengan melibatkan pengumpulan data, kemudian analisis, serta perbaikan berkelanjutan. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya. Apakah pertanyaannya sudah dapat terjawab? Terima kasih